Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Maun Prawira dan NPM IHL 064. Saya akan menjelaskan terkait diagnosis ortodonti Profit Ackerman. Pada tahun 1960, Ackerman dan Profit membuat sistem atas informasi tambahan metode angle dengan cara mengidentifikasi 5 karakteristik besar pada maloklusi yang harus dipertimbangkan dan secara sistematis dideskripsikan pada klasifikasi seperti pada diagram Venn di sebelah kanan. Yang pertama, klasifikasi dari karakteristik maloklusi tahap 1, yaitu evaluasi proporsi wajah dan estetika. Di sini dilakukan ketika pemeriksaan klinikal termasuk pemeriksaan kesimetrisan wajah, anteroposterior, proporsi vertikal wajah, serta prominens bibir yang berhubungan dengan portusi insisor. Di sini dapat dilakukan dengan melakukan fotografi wajah dan lateral cephalometric film. Pada gambar yang sebelah kanan, kita bisa melihat pada yang laki-laki dengan background biru itu kita melihat kesimetrisan wajahnya dengan cara melakukan fotografi edit pada wajahnya supaya kita bisa menilai kesimetrisannya. Kemudian kita juga bisa melihat gambar profil wajah perempuan dengan ada garis yang menunjukkan apakah anterior posterior dari profil pasien tersebut, dan juga kita bisa melihat pada gambar laki-laki yang di bawah itu adanya protusi insisor yang berhubungan dengan prominens bibir pasien tersebut. Lalu selanjutnya ada tahap kedua di mana adanya evaluasi penyelarasan dan kesimetrisan dengan lengkung dental. Dilakukan dengan memeriksa lengkung gigi dengan arah oklusal, mengevaluasi kesimetrisan dengan lengkung pertama dan kedua, serta jumlah crowding atau spacing secara kuantitatif. Ada, tidak, atau berlebihannya protusi insisor tidak dapat dievaluasi tanpa pengetahuan terkait posisi separasi bibir ketika istirahat. Lalu ada tahap ketiga, yaitu evaluasi skeleta dan relasi dental pada bidang transversal. Pemeriksaan ini ada pada hubungan oklusal dimulai dengan bidang transversal atau posterior crossbite. Hasil objektifnya akan secara akurat membedakan antara kontribusi skeleta dan dental pada maloklusi. Selanjutnya adalah tahap 4, yaitu evaluasi skeleta dan relasi dental dalam bidang anteroposterior. Pemeriksaan ini dapat memperlihatkan masalah anteroposterior pada oklusi bukal atau pada hubungan anterior. Ketika oklusi molar pada klasifikasi angle kelas 2 pada satu sisi dan klasifikasi angle kelas 1 berada pada sisi lainnya, angle akan disebut kelas 2 subdivisi, sisi kanan ataupun kiri yang terdapat kelas 2 pada sisi tersebut. Lalu tahap kelima adalah evaluasi skeleta dan hubungan dental pada bidang vertikal. Pemeriksaan ini dapat memperlihatkan oklusi, masalah vertikal seperti anterior open bite, yaitu adanya kegagalan gigi insisif melakukan overlap, lalu anterior deep bite, di mana overlapnya itu justru berlebihan pada gigi anterior, atau adanya posterior open bite, di mana terjadinya kegagalan gigi posterior untuk beroklusi secara lateral atau bilateral. Lalu selanjutnya ada kasus kelainan dental alveolar yang dapat dirawat dengan alat ortodonti lepasan. Untuk kasus-kasusnya diantaranya yang pertama adanya kelainan dental alveolar crowding ringan rahang atas dengan diutamakannya gigi insisif tanpa deep bite. Lalu yang kedua adanya kelainan dental alveolar crowding ringan rahang atas dan bawah dengan diutamakan gigi insisif dan juga tanpa deep bite. Lalu yang ketiga adanya kelainan dental alveolar diastema ringan rahang bawah tanpa deep bite. Lalu adanya kelainan dental alveolar diastema ringan rahang atas dan bawah tanpa deep bite, dan beberapa kasus lainnya yang mirip dengan kasus yang tertera pada slide ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.